Pemirsa yang sedang viral dan banyak diperbincangkan juga ini terkait dengan Ibu Kota Nusantara. Ya, Nah, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono mengungkap pembangunan IKN ini belum ada progres karena anggaran masih diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia menjelaskan blokir ini sendiri berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Blokir akan dibuka setelah pagu anggaran indikatif hasil efisiensi sudah disetujui oleh Komisi 5 DPR. Yang ramai juga di sosial media adalah isu Presiden Prabowo ini menghentikan proyek IKN. Tapi dari OIKN sendiri ya blak-blakan menjawab bahwa isu ini tidak benar dan ia mengatakan proyek pembangunan tetap berjalan. Nah, terkait dengan hal ini kita akan membahasnya bersama dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah yang sudah bergabung bersama dengan saya. Selamat pagi Pak Trubus, terima kasih sudah bergabung. ya, selamat pagi Mbak. Baik, Ya, Pak Trubus, ini kan ya, informasinya sudah menyebar dan ramai diperbincangkan. ya. Bagaimana Anda melihat informasi ini sendiri terkait dengan pembangunan IKN yang dihentikan, Pak? Iya, menurut saya informasi terkait ya dipangkasnya atau diblokirnya anggaran pembangunan IKN itu mengindikasikan bahwa pemerintah itu tidak bisa atau kurang mampu menjelaskan sebenarnya IKN itu progres pembangunannya seperti apa. Karena apa? Karena antar lembaga itu artinya antar menteri sendiri dan apa presiden sendiri itu di publik itu menjelaskan yang berbeda-beda gitu, Mas, Mbak gitu. Jadi dalam hal ini memang ada kesan muncul prasangka-prasangka publik atau dugaan publik Mm, bahwa pembangunan IKN itu mangkrak gitu karena tidak mm, ada apa anggaran yang dikucurkan. Yang kedua, sebenarnya pemerintah lebih baik terbuka, transparan, menjelaskan sejauh mana tidak saja progresif tentang IKN itu sendiri, tapi bagaimana kemudian janji para investor juga yang rencananya menanamkan modal di sana, karena sesuai dengan undang-undang itu, undang-undang IKN itu pembangunan IKN itu bersifat KPBU, Mbak. KPBU itu kerjasama pemerintah badan usaha. mm. Nah, tidak sepenuhnya kepada APBN. Nah, APBN ini kan hanya sebagai stimulus sesuai rencana sebelumnya. Jadi sangat tergantung kepada yang namanya investor. Nah, sekarang pertanyaannya, pertanyaan publik itu apakah investor itu sudah ada yang istilahnya deal, terutama investor dari luar gitu. Seiring dengan Indonesia sudah masuk anggota BRICS segala itu, apakah sudah ada apa sebenarnya realisasi lah gitu, realisasi dari apa investor yang menanamkan modalnya di IKN itu yang harus dijelaskan kepada publik gitu loh, Mbak. Nah, Yang mm, yang ketiga itu saya melihat memang ada seperti berulang-ulang dikatakan oleh Presiden bahwa ini akan dilanjutkan, tetapi sesungguhnya di situ ada persoalan seperti menutupi bagaimana kemudian eh, pembangunan IKN itu dikaitkan dengan sisi sisi apa yuridisnya, Mbak. Artinya mm, bahwa secara yuridis hukum itu kan ibu kota itu sudah tidak ada ya di IKN itu, artinya bukan di Jakarta lagi karena Jakarta sudah menjadi DKJ dan terakhir Pak Presiden Prabowo juga sudah menandatangani mengenai status Jakarta itu sendiri sebagai DKJ gitu loh, Mbak. Jadi mm. ini kan kemudian harusnya ada kejelasan lebih lanjut terkait dengan IKN di sana. Kalau memang apa namanya terkendala oleh anggaran, artinya selama ini kan memang anggarannya ujung-ujungnya cuma APBN, ya dibangun saja bertahap, yang penting-penting aja dulu gitu. Toh akhirnya yang menunjukkan ketidakjelasan itu Mbak mengenai ASN. Sampai hari ini ASN itu masih ditunda terus apa pemindahannya ke sana, Mbak. Itu Kepindahannya. itu yang menyebabkan keresahan di KSN sendiri dan bagaimana dengan apa namanya istilahnya itu masa depan karir ASN itu sendiri, Mbak, yang nantinya Mm, sudah disiapkan oleh pemerintah. Dalam ini Kemenpan RB kan sudah menyiapkan berbagai istilahnya skenario skema bagaimana ya. pemindahan ikan itu. Nah, ini kan kemudian berita ini menjadi simpang siur. Ini kan kita ngomongin informasi dulu ya. Informasi ini jadi di publik penuh dengan ini, Mbak, penuh dengan apa namanya ya ada berbau hoax juga, ada berbau Mm, mm. apa namanya sangka fitnah ya, sangkaan sampainya dan ada saya khawatir ini akan menimbulkan apa yang disebut public distrust, Mbak. Kalau sampai muncul public Ya. distrust,
itu menjadi persoalan panjang di mana kemudian pembangunan IKN akan sama terjadi dengan yang terjadi misalnya di Burma, di Myanmar itu, dan berbagai daerah negara juga yang kemudian ada juga yang sukses, ada juga yang kategori mangkrak juga. Lah ini kalau sampai tergambar seperti itu artinya apa yang sudah diupayakan selama pemerintahan Presiden Pak Joko Widodo dan dengan anggaran yang sudah digelontorkan dan berbagai upaya yang sudah dilakukan dalam hal ini melakukan istilahnya promosi atau marketing ke berbagai negara, itu berarti dalam tanda petik gagal, Mbak, gitulah. Kalau ini gagal, maka apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kemudian juga melakukan hal yang sama, mempromosikan IKN itu juga menunjukkan hal-hal yang belum ada kepastian gitu, Mbak, terkait dengan bagaimana kemampuan kapasitas kita membangun IKN itu gitu, Mbak. Baik, Pak Trubus, tadi menarik Anda sempat menyinggung soal kepercayaan publik begitu ya, dari mungkin pemerintah memang harusnya lebih transparan gitu, karena kalau kita ngomongin soal kepercayaan publik ini sendiri, pengaruh kabar pemadaman pembangunan IKN ini apakah akan memang mempengaruhi kepercayaan publik? Lalu Pak Trubus, kalau Anda melihatnya sejauh ini kebijakan anggaran untuk pembangunan IKN ini, akuntabilitasnya ini sudah cukup terjaga atau masih belum? Iya, kalau melihat apa namanya pembangunan IKN selama ini artinya serezim, karena ini kan dua rezim sebenarnya kan rezim Pak Joko Widodo itu relatif belum terbuka, itu masih tertutup, Mbak. Artinya publik tidak bisa mengakses, pun juga pemerintah juga tidak menjelaskan yang sesungguhnya bagaimana gitu dalam pembangunan IKN, karena publik juga punya dalam tanda petik seperti trauma gitu, Mbak, trauma ini ingatan sosialnya kepada pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu, Mbak, yang awalnya murni B2B atau bisnis-bisnis akhirnya berubah total menjadi apa namanya APBN itu, Mbak, yang menyebabkan masyarakat akhirnya melihat IKN pun akan ujungnya sama gitulah, bahwa kita ini sebenarnya tidak mampu dalam menjelaskan ataupun juga melakukan atau juga menyelenggarakan yang namanya IKN itu dalam konteks pembangunan yang berlanjutan begitu, Mbak. Nah, bagaimana kemudian dengan yang kedua terkait dengan asumsi-asumsi dugaan publik yang selama ini apa terkait dengan IKN ini sendiri, ya memang belum ada kejelasan mengenai bagaimana sesungguhnya kalau IKN itu ternyata APBN-nya tidak mencukupi gitu loh. Jadi artinya APBN nanti misalnya ini kan masih menunggu bagaimana DPR menyetujui atau tidak kan gitu. Nah, kalau misalnya nanti DPR menyetujui misalnya tetap lanjut, tetapi kan dengan tentu nggak semuanya akan tergantung kepada yang namanya APBN, Mbak. Nah, karena apa? Karena akan kembali kepada undang-undangnya, Undang-Undang IKN, Undang Nomor 3 itu mensyaratkan pembangunannya itu bersifat KPBU, Mbak. Kerjasama pemerintah badan usaha. Jadi tidak semuanya APBN itu akan munculnya mesti seperti itu. Artinya pihak DPR saya meyakini bahwa akan kembali kepada regulasi yang sudah ditetapkan itu, gitu loh, Mbak. Jika memang nantinya ini terjadi pengaturan ulang anggaran begitu ya Pak Trubus, hasilnya nanti itu bagaimana kemudian dampaknya terhadap kelanjutan proyek IKN ini sendiri? Ya, kalau misalnya ini ada apa isu-isu yang berkembang atau ramai di media sosial itu atau di publik, itu kan pemangkasan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan Impres nomor 1 itu kan mengindikasikan bahwa kementerian dan lembaga sekian banyak yang sudah dipangkas gitu, artinya mencapai nilai 306 triliun kan yang sudah dikumpulkan dari pemangkasan efisiensi itu. Nah, persoalannya kemudian dengan IKN sendiri itu kalau misalnya nanti anggarannya makin kecil ataupun istilahnya tidak mencukupi, nah tentu ini harus kerja keras dari ini, Mbak, peran UIKN. Jadi UMKM itu tidak saja istilahnya sekedar melaksanakan atau sekedar ini menghabiskan APBN, anggaran APBN doang, tapi dia harus mencari sumber-sumber pendanaan lain. Karena itu pejabat kita memang pejabat UIKN itu harus orang yang inovatif, kreatif, Mbak, bukan sebagai seorang ini apa namanya kontraktor, ya. Jadi harus orang yang punya apa istilahnya wawasan ke depan bagaimana mencari sumber-sumber sekaligus menjaga
keberlangsungan dari pembangunan IKN ini tanpa harus bergantung kepada yang namanya APBN. Kira-kira seperti itu, Mbak. APBN. Iya. Nah, Pak Trubus, apakah ada resiko sendiri bahwa proyek IKN ini bisa mengalami hambatan serius nanti di masa depannya terkait dengan dinamika kebijakan dan juga anggaran? Kalau melihat kondisi Mm-mm. kesehatan APBN dan kondisi ekonomi masyarakat kita ya juga belum baik-baik saja, dan kondisi global juga mengalami perubahan yang artinya mengenai dinamika lah saya melihat itu, Mm-mm. maka yang terjadi pembangunan IKN ini memang mengalami ini, Mbak, hambatan serius. Artinya target-target sudah ditetapkan sesuai dengan, karena sudah dibikin skenario planning kan udah, Mbak, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang sudah dibikin itu oleh Bappenas, termasuk roadmap-nya kan sudah ada itu. Nah, itu berarti tidak tercapai target semua. Artinya perlu dievaluasi karena memang anggarannya nggak ada kan. Jadi ada anggarannya kecil lah, ada tapi kecil. Maka perlu dilakukan evaluasi terkait dengan pembangunan IKN, termasuk juga pemindahan ASN-nya. Jadi ASN yang ditempatkan di sana mungkin hanya ASN-ASN yang kategori operator di lapangan, implementator kebijakan saja. Jadi dalam hal ini kita menerapkan namanya SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ya, sementara IKN itu adalah ibu kota digital, kira-kira seperti itu kan, walaupun Presiden mengatakan ibu kota politik gitu 2028, 2029, tetapi itu kan penerapan layanannya pakai digital, Mbak. Nah, jadi artinya apa? Artinya yang di sana itu ASN-nya hanya sebagian saja, semuanya masih beroperasional di sini di Jakarta. Yang ketiga ya, yang kedua menurut saya perlu nanti dikaji lagi undang-undang ini, perlu pemerintah dengan DPR untuk perundingkan lagi. Kalau memang dirasa tidak memenuhi atau tidak punya kapasitas, ya tentu bisa saja kan aturannya, hukumnya itu dirubah, Mbak, gitu. Jadi Mm-mm. aturan mengenai pembangunan IKN dan segala target-targetnya itu dirubah semua. Jadi nanti Mm-mm. disesuaikan lagi, dievaluasi. Artinya jadi kebijakannya itu inkremental, Mbak. Inkremental itu yang baik-baik ya diteruskan sepanjang mampu ada Ya. anggarannya. Kalau yang buruk ya udah dievaluasi saja gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu, Mbak, menurut saya yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena untuk membangun IKN ini kita sudah terlanjur, itu sudah dibangun yang namanya istana, Mbak. Ini kan pada konsepnya sudah Mm-mm. terbalik. Dulunya kan harusnya yang dibangun itu infrastrukturnya dulu, Mbak, dalam arti jaringan transportasinya dan sebagainya. Kayak pelabuhan, kayak bandara dulu diselesaikan, termasuk jalan tolnya dan aksesnya semuanya, baru bangun istana. Tapi ini kan kebalik, istananya dulu yang dibangun. Jadi akhirnya terpaksa ini kan, artinya kementerian lembaga itu harus membangun di sana. Kira-kira itu, Mbak. Menarik, Pak Trubus, terkait dengan IKN ini mengalami hambatan serius begitu dan perlu dilakukannya evaluasi begitu ya, Pak Trubus. Tapi apa sih kemudian menurut Anda sebagai pengamat kebijakan publik langkah yang harus dilakukan pemerintah agar kemudian proyek ini tetap mendapat dukungan dari masyarakat? Iya, pemerintah harus melakukan ini menjelaskan ya kepada masyarakat. Jadi dalam hal ini pembangunan tetap diteruskan dan pemerintah harus mencari sumber-sumber, misalnya investor gitu ya, baik di dalam atau di luar, khususnya dari luar negeri gitu. Jadi itu, Mbak. Jadi menurut saya pemerintah harus supaya sungguh-sungguh lah dalam ini. Peran UIKN itu sangat menentukan ya, bagaimana kemudian kapasitasnya untuk membangun IKN ini berlanjut atau harus istilahnya melalui berbagai banyak istilahnya evaluasi atau pertimbangan lain, Mbak. Seperti itu. Baik, Pak Trubus, kita Ya, akan nantikan bersama seperti apa update terkait IKN ini sendiri, ya, informasi-informasinya. Tentunya terima kasih Pak ya, Trubus untuk insight-nya kepada ya, kami pagi hari ini ya, dan ya. pemirsa Liputan 6 SCTV. Terima kasih sudah bergabung ya, Pak Trubus. Selamat pagi, sehat selalu.